Stellar Transformations, episode 6. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Qin De tidak percaya dengan hasil ini. Su Yuan juga merasa sangat tidak percaya. Namun, bagaimana mungkin orang-orang di Misty Villa berani menipu Qin De? Yang mulia, Su Yuan menatap Qin De. Qin De sudah tenang. Ia merenung sejenak lalu menatap Su Yuan dan berkata, ketiga ahli internal yang diam-diam melindungi Yuer dapat kembali sekarang. Mulai sekarang, tidak seorang pun harus melindungi Yuer secara diam-diam. Qin De menatap langit melalui jendela. Sambil tersenyum tipis ia bergumam, Yuer sudah dewasa. Ia tidak perlu lagi berada di bawah sayapku. Yang ia butuhkan adalah mengalami kesulitan. Dan akhirnya ia akan mengepakkan sayapnya untuk melayang di atas 9 tingkat langit. Yang mulia, haruskah kita membiarkan Xiao Yu berpartisipasi dalam rencana itu? Tanya Su Yuan tiba-tiba. Wajah Qin De mengeras. Dia berkata langsung tanpa ragu-ragu, tidak. Kekuatan Xiao Yu tidak buruk. Tetapi di tengah pertempuran dengan partisipasi beberapa ratus ribu tentara atau bahkan 1 juta tentara, jika dikepung, seorang individu tidak akan berguna sama sekali. Hanya ketika individu tersebut telah mencapai level Xiantian, dia akan dapat menyelamatkan nyawanya yang kecil di tengah pasukan yang besar. Selain itu, Yuer tidak pernah mengerahkan tentara. Oleh karena itu, dia harus mencapai level Xiantian. Jika tidak, dia pasti tidak dapat mengambil bagian dalam rencana tersebut. Ya. Jawab Su Yuan. Su Yuan, beberapa hari lagi adalah hari kematian Jing Yi, kan? Qin De tiba-tiba kesal. Berdiri di satu sisi, Su Yuan mengangguk dan tetap diam. Qin Yu berlatih tanpa henti dengan tekun. Di larut malam, ia mengalirkan energi internal menggunakan seni naga leluhur untuk membuat energi menyatu dengan daging dan tulangnya, meningkatkan ketangguhan dan kelenturan daging dan kulit seluruh tubuhnya. Di siang hari ia bekerja keras untuk melatih tubuhnya. Pada saat yang sama, ia berlatih serangan jarak dekat dan terus menyempurnakan keterampilan manuver tubuhnya serta berlatih pedang tunggal klan Yu. Setiap hari, hanya sekitar 6 jam saat ia berendam di sumber air panas yang menjadi waktunya untuk tidur dan beristirahat. Waktu terus berlalu dan dia terus berlatih dengan keras seperti itu. Dalam sekejap mata, Qin Yu telah berusia 13 tahun. Larut malam, langit dipenuhi bintang-bintang yang terlihat. Saat ini, Qin Yu sedang beristirahat sejenak dari latihan teknik internalnya dan menyerap energi internal. Dia menatap langit berbintang. Ada seekor elang hitam yang sangat menakutkan di sampingnya. Elang hitam ini tidak seperti elang biasa. Ia terlihat lebih cepat dan lebih ganas. Terlepas dari bulu emas yang menyerupai mahkota di atas kepalanya, bulu hitam mengilap, atau paruh runcing yang memancarkan cahaya dingin dan cakar tajam, Qin Yu kagum dengan kemampuan Xiao Hei. Namun, ia masih belum mengetahui jenis burung apa sebenarnya Xiao Hei itu. Xiao Hei, aku mengasuhmu saat aku berusia 7 tahun. Sudah 6 tahun berlalu, tetapi aku belum pernah tahu dengan jelas jenis burung apa kamu. Apakah kamu seekor elang? Qin Yu membelai kepala Xiao Hei dan berkata dengan ramah. Xiao Hei sangat menikmati belayan Qin Yu. Matanya yang tajam menatap Qin Yu dan memancarkan kasih sayang yang kuat. Pelatihan batas telah berlangsung selama 5 tahun. Tubuh Qin Yu telah mengalami transformasi yang menggemparkan dunia. Jika Zhao Yunxing datang ke sini, dia pasti akan merasa sulit untuk mempercayainya. Bagaimanapun, energi internal yang menyatu dengan dagingnya telah memungkinkan tubuh Qin Yu untuk berubah lebih cepat. Dia telah menjalani pelatihan terbatas hanya selama 5 tahun, tetapi 5 tahun ini dapat dibandingkan dengan 10 tahun pelatihan terbatas orang biasa. Selain itu, ia juga dibantu oleh sumber air panas khusus di Misty Villa, oleh ahli medis Wang Xian, yang telah memijatnya dan mengoleskan anggur obat untuknya, dan oleh berbagai makanan obat berharga yang diperolehnya berkat pengaruh kuat Pangeran Penakluk Timur. Tentu saja, yang terpenting adalah Qin Yu sendiri telah berusaha sangat keras. Tidak peduli apapun kondisinya, usaha individu tetap merupakan hal yang paling penting. Qin Yu telah berlatih dengan tekad yang sama setiap hari selama 5 tahun terakhir. Hal ini telah menjadikan Qin Yu yang berusia 13 tahun sebagai ahli eksternal. Tinggi Qin Yu saat ini sekitar 1,7 meter. Otot-otot tubuhnya bekerja secara harmonis dan ramping. Hanya dengan melihat tubuhnya, orang lain mungkin akan berpikir tentang kata-kata, kekuatan eksplosif, dan kecepatan tanpa sadar. Xiao Hei, aku sudah berada di Misty Villa selama 7 tahun. Ayah juga sudah mengunjungiku 4 kali.
Qin Yu menatap langit berbintang. Matanya tenang. Selama 5 tahun latihan batas, pikiran Qin Yu juga telah terlatih. Bahkan orang biasa akan menjadi jauh lebih dewasa secara mental jika ditempatkan dalam situasi seperti ini. Seiring pertumbuhan Qin Yu, ia juga perlahan memahami ayahnya dan memperhatikan beberapa hal. Ayah benar-benar peduli padaku. Aku bisa merasakannya. Karena dia selalu bekerja keras untuk menangani rencana itu, dia tidak punya waktu untukku. Kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua juga ikut serta dalam rencana itu. Hanya aku, yang hidup dengan nyaman dan acuh tak acuh di Misty Villa. Mata Qin Yu menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Aku tidak tahu apa rencana itu. Ayah juga tidak pernah memberitahuku. Aku melihat ayah bekerja keras seperti itu, tetapi aku tidak bisa membantunya. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum paksa. Qin Yu bahkan tidak tahu apa rencananya, bagaimana dia bisa membantu. Lagi pula, ayahnya Qin De sama sekali tidak menceritakan apapun kepadanya tentang hal itu. Ayah sedang bersama pasukan di hutan belantara. Kakak laki-laki juga ada di sana. Kakak kedua juga pergi ke sana. Mereka telah berusaha keras untuk melaksanakan rencana misterius itu, tetapi aku tidak dapat membantu apapun. Qin Yu masih ingat saat terakhir Qin De mengunjunginya, dia berkata, Yuer, jangan tanya. Ketika kamu menjadi ahli Xiantian, ayah akan membiarkanmu mengambil bagian dalam rencana ini. Baiklah, Xiantian. Qin Yu menoleh ke langit dan mendesah. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak, baiklah, lupakan saja. Memangnya kenapa kalau aku tidak bisa ikut rencana? Berlatih keras adalah hal yang paling penting. Wajah Qin Yu menunjukkan ekspresi yang sama sekali tidak peduli. Namun, apakah dia benar-benar berpikir demikian dari lubuk hatinya? Qin Yu mendongak dan menatap langit berbintang. Xiao Hei di sampingnya juga mendongak. Saat malam berlalu perlahan, seorang manusia dan seekor elang mengamati langit dengan tenang. Tiba-tiba langit menjadi cerah. Satu demi satu, sejumlah meteor melintas di langit. Pada pandangan pertama, setidaknya ada beberapa puluh meteor. Ini benar-benar hujan meteor. Itu hujan meteor. Qin Yu berteriak karena terkejut. Wajahnya penuh kegembiraan. Sangat sulit menemukan hujan meteor. Setidaknya Qin Yu belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia hanya mendengar tentang pesona dan keindahannya dari Lian Yan. Tentu saja, setiap meteor begitu mempesona dan cemerlang. Mereka lebih cemerlang dari semua bintang di langit. Setiap meteor memancarkan sinar cahaya terakhir dari kehidupannya dan membakar sisa-sisa energinya, menghasilkan cahaya yang mendebarkan. Qin Yu mengamati dengan tenang. Berbagai tanda misteri muncul di matanya. Meteor meskipun umur mereka pendek, mereka memancarkan cahaya paling terang. Mereka menyilaukan. Sedangkan manusia, bahkan ahli Xiantian tidak dapat hidup lebih dari beberapa ratus tahun. Daripada menjalani seluruh hidupku dalam keadaan biasa-biasa saja, mengapa aku tidak belajar dari meteor? Dalam hidupku yang terbatas, aku akan membakar gairah hidupku dan merangsang darah di pembuluh darahku, membuat hidupku memancarkan cahaya paling menyilaukan. Hanya dengan cara ini aku akan mati tanpa penyesalan. Melihat meteor menghilang silih berganti, Qin Yu tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan emosional. Latihan batas telah membakar gairah itu di lubuk hatinya, membuatnya semakin menyukai sensasi darah mendidih. Ini juga alasan mengapa ia memilih pertarungan jarak dekat. Dan saat ini, ketika ia melihat hujan meteor, ia memperoleh lebih banyak pemahaman tentang dirinya sendiri. Xiao Hei, aku sudah tidak mengunjungi kota Yan selama sekitar setengah tahun. Ayo kita jalan-jalan di kota Yan besok. Ngomong-ngomong, aku akan mengambil pedang pendek itu, pedang Yuchang dari kediaman pangeran, kata Qin Yu sambil membelai kepala Xiao Hei. Xiao Hei menatap Qin Yu lalu berteriak yang menggema di langit. Jelas sekali dia sangat gembira. Pedang Yuchang adalah pedang pendek yang terbuat dari logam meteorit. Karena Qin Yu telah berlatih pedang tunggal klan Yu, pedang ini paling cocok untuk digunakan. Setelah mendengar cerita pedang itu dari Lian Yan, Qin Yu memutuskan untuk mengambil pedang Yuchang itu dari rumah besar. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Ini adalah kegelapan sebelum fajar menyingsing. Qin Yu menunggu hingga langit mulai terang lalu kembali ke kota Yan. Qin Yu, mengenakan pakaian hitam yang pas, berlari kencang di sepanjang jalan raya di atas kuda hitam yang tinggi, menuju langsung ke kota Yan sendirian. Di langit di atas kepalanya, seekor elang hitam terbang tinggi dengan sayap terbentang. Itu adalah hewan peliharaan Qin Yu. Xiao Hei merasakan angin kencang bertiup ke arahnya, wajah Qin Yu penuh dengan kegembiraan. Perasaan ini sungguh menyegarkan. Setelah melepaskan beban seberat 200 jin itu, seluruh tubuhku terasa ringan seolah melayang.
Qin Yu dengan gembira menyandarkan tangannya ke kuda dan melakukan salto tinggi di punggungnya. Ia merentangkan tangannya, merasakan angin kencang, dan jatuh tepat di punggung kuda. Dia mulai berlatih saat berusia 8 tahun dan telah menjalani latihan terbatas selama 5 tahun. Dia hampir tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Selain itu, daging di sekujur tubuhnya terus-menerus menyerap energi internal dan bertransformasi. Oleh karena itu, latihannya selama 5 tahun setidaknya sama dengan latihan terbatas orang biasa selama 10 tahun. Qin Yu telah menjadi ahli eksternal yang sesungguhnya. Keahliannya dalam mengendalikan tubuh ringan, elegan, dan efektif. Kecepatannya cepat seperti kelinci yang licik. Daya ledak, kekuatan, dan sebagainya tidak dapat ditandingi oleh para ahli biasa. Hah. Qin Yu mempercepat langkahnya dengan penuh semangat. Kuda itu berlari lebih kencang dan dalam sekejap hanya ada jejak debu yang tertinggal di jalan raya sementara siluetnya telah menghilang di ujung jalan. Saat kudanya berlari kencang, pemandangan di sisi jalan dengan cepat ditinggalkan Qin Yu. Ia tiba-tiba melambat dan berhenti. Kemudian ia turun dari kudanya dan berlari langsung menuju sebuah desa. Qin Yu pergi ke kota untuk berjalan-jalan 2 kali setiap tahun. Pertama kali ia pergi ke kota dari Misty Villa, ia minum air di desa ini dan berteman dengan beberapa anak setempat. Xiao San, Xiao Lu, panggil Qin Yu begitu dia mencapai pintu masuk desa. Xiao Yu, seorang pemuda kekar dengan sekop besi di tangannya berlari keluar dengan penuh semangat. Pemuda ini bertelanjang dada, memperlihatkan otot-ototnya. Otot-otot ini mengandung kekuatan yang luar biasa. Dia tidak lain adalah teman baik Qin Yu, Tai San, yang baru berusia 16 tahun ini. Kakak Yu, seorang gadis kecil dengan kuncir kuda juga berlari keluar dan tiba-tiba memeluk Qin Yu. Gadis kecil ini adalah adik perempuan Tai San, Xiao Lu, yang baru berusia 8 tahun ini. Xiao Yu, apa kabar? Beberapa penduduk desa di sekitarnya juga menyambutnya dengan antusias. Mereka semua mengenal Qin Yu dengan cukup baik. Lagi pula, dia sudah beberapa kali berkunjung ke sini. Qin Yu berpakaian berbeda dari orang normal, tetapi dia memperlakukan orang lain dengan sangat baik. Dan inilah alasan mengapa penduduk desa menyukai Qin Yu. Xiao Lu, Dasan, aku sudah tidak ke sini selama setengah tahun. Apa kabar? Tanya Qin Yu sambil tersenyum sambil membelai kepala Xiao Lu dengan lembut. Kami baik-baik saja, Tai San berkata sambil tertawa. Di sebelahnya, Xiao Lu, dengan mata hitamnya yang besar dan bulat berbinar, tiba-tiba berkata, Kakak Yu, apakah kamu haus? Aku akan mengambil air. Setelah selesai berkata, dia langsung berlari menuju rumahnya tanpa menunggu jawaban Qin Yu. Ketika Qin Yu pertama kali datang ke desa ini pada waktu itu karena dia haus dan ingin minum air. Dasan, aku akan pergi ke kota sekarang. Jika kamu ingin membeli sesuatu, aku akan membantumu membelinya, pinta Qin Yu. Begitu Tai San mendengarnya, dia berpikir sejenak dan berkata dengan senyum canggung, aku ingin membeli pisau tempur yang lumayan bagus. Aku sudah menabung cukup banyak untuk membelinya. Tidak perlu menyebutkan tabunganmu. Aku akan membeli satu dan memberikannya kepadamu sebagai hadiah. Qin Yu berkata sambil tertawa sambil menepuk bahu Tai San. Tai San sedikit tercengang. Kemudian dia langsung berkata, bagaimana mungkin semuanya baik-baik saja. Pisau tempur yang bagus harganya sangat mahal. Bagaimana mungkin? Kakak Yu, air. Xiao Lu berlari ke arahnya sambil memegang semangkuk air. Qin Yu menerima air itu. Dengan mata menyipit, dia tersenyum dan menatap Xiao Lu, kau tidak mungkin membantuku tanpa alasan. Katakan saja, apa yang kau inginkan dari adikmu Yu? Sekilas Qin Yu dapat melihat isi pikiran gadis kecil yang pandai berhitung ini, Xiao Lu. Aduh, ketahuan. Xiao Lu mengedipkan mata besarnya beberapa kali dan tersipu. Kemudian dia berkata dengan tidak nyaman, Kakak Yu, aku ingin boneka kain. Yang ada sulaman bunga merah besar di kepalanya. Qin Yu tertawa sambil mencubit hidung Xiao Lu sekali dan berkata, aku mengerti. Boneka kain dengan sulaman bunga merah besar di kepalanya, kan? Jangan khawatir, aku pasti akan membelikannya untukmu. Qin Yu sangat menyukai gadis kecil ini, Xiao Lu. Ketika pertama kali datang ke sini, dia baru berusia 5 tahun. Setelah minum air, Qin Yu mengembalikan mangkuk itu kepada Xiao Lu dan berkata kepadanya dan Tai San, Dasan, Xiao Lu, aku pergi dulu. Saat aku kembali, aku akan membawakan kalian barang-barang yang kalian inginkan. Xiao Yu, uang ini. Tai San memegang beberapa koin tembaga di tangannya, tidak tahu harus berkata apa. Namun, Qin Yu sudah berlari ke arah kuda. Setelah melompat setinggi sekitar 2 hingga 3 meter, ia duduk dengan kokoh di punggung kuda. Kemudian, setelah meringkik kuda, Qin Yu menghilang di depan mereka. Selamat tinggal, saudara Yu.
Xiaolu segera melambaikan tangan kecilnya. Setelah memasuki kota Yan, Qin Yu langsung menuju ke rumah pangeran penakluk dari timur. Paman Li, bantu aku mengurus kudanya. Dengan sekali dorongan tangan, Qin Yu langsung melompat ke udara dari punggung kuda. Kemudian dia melakukan salto dan jatuh. Gerakannya sangat cepat. Seekor elang hitam, yang telah berada di langit, menukik ke bawah dan berdiri tepat di bahu Qin Yu. Itu adalah Xiao Hei. Ketika kedua orang pengawal istana pangeran penakluk dari timur melihat Qin Yu, mereka langsung berlutut dan berkata dengan hormat, "Pangeran ketiga." Setiap kali Qin Yu pergi ke kota Yan, ia kembali ke istana pangeran sehingga semua orang di istana itu mengenalnya dan tahu bahwa ia datang ke istana itu mungkin karena ia ingin melihat apakah ayahnya ada di rumah atau tidak. Manajer rumah besar Gemin segera keluar dengan ekspresi tersenyum, "Xiao Yu, yang mulia belum kembali." Gemin segera berkata, dia tahu setiap kali Qin Yu kembali ke rumah besar dia ingin menanyakan kabar pangeran, jadi kali ini dia memberitahunya terlebih dahulu. Oh, Qin Yu sedikit putus asa. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Kakek G, bawa aku ke gudang penyimpanan senjata." "Kalau begitu, ikuti aku," kata Gemin sambil tersenyum. Gudang penyimpanan senjata bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang biasa. Rumah besar itu memiliki beberapa tempat rahasia seperti gudang penyimpanan senjata dan arsip buku rahasia. Namun, ada beberapa orang yang bisa memasuki tempat-tempat ini sesuai keinginan mereka. Mereka adalah Pangeran Qin, 3 pangeran muda, Su Yuan, Lian Yan, dan manajer rumah besar itu. Bahkan wakil manajer rumah besar itu tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat-tempat ini. Mereka melewati berbagai paviliun, teras, menara, bangunan yang penuh ornamen, koridor dan jalan setapak yang berkelok-kelok dan satu halaman demi halaman. Rumah bangsawan itu menempati area yang sangat luas. Setelah mengikuti Gemin dalam waktu yang lama, Qin Yu baru masuk ke gudang bawah tanah rahasia. Gudang bawah tanah rahasia ini disebut gudang penyimpanan senjata. Setiap senjata di gudang ini merupakan senjata yang luar biasa. "Xiao Yu, kau boleh memilih senjata manapun yang kau mau." "Aku pergi dulu," kata Gemin sambil tertawa. "Kakek G, tolong bantu aku menyiapkan pisau tempur besi hitam. Juga, siapkan boneka kain untukku. Ingat satu hal, boneka itu harus memiliki sulaman bunga merah besar di kepalanya." Qin Yu buru-buru mempercayakan barang-barang itu kepada Gemin. Kota yang sangat besar. Qin Yu tahu di mana bisa membeli pisau tempur, tetapi dia tidak tahu di mana bisa membeli boneka kain. Oleh karena itu, lebih mudah membiarkan orang-orang di rumah besar itu menyiapkannya. Gemin terkejut, boneka kain, dan bahkan dengan sulaman bunga merah besar. Dia mengamati Qin Yu beberapa kali. Namun, tidak peduli bagaimana Gemin memandangnya, dia tidak dapat membayangkan bahwa Qin Yu yang memiliki tinggi badan yang sama dengannya benar-benar menyukai boneka kain. Namun karena Qin Yu memintanya untuk melakukannya, dia juga tidak dapat menolaknya. "Baiklah, Xiao Yu, karena kamu suka boneka kain, dan juga suka bunga merah besar yang disulam, aku akan mengirim seseorang untuk membelikannya untukmu," kata Gemin sambil tertawa. Setelah itu, dia langsung keluar dari gudang penyimpanan senjata. Qin Yu tercengang sejenak. "Aku suka boneka kain, dan bahkan suka bunga merah besar yang disulam." Setelah beberapa saat barulah ia bisa bereaksi. Ia segera berbalik dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kakek G." Namun saat ini Gemin sudah pergi. Qin Yu tidak bisa berbuat apa-apa. Ada apa? Dia sendiri secara tak terduga dikira sebagai pencinta boneka dengan sulaman bunga merah besar di kepalanya. Itu tidak penting. Qin Yu tertawa acuh lalu mulai mencari pedang Yuchang itu dengan hati-hati. Gudang penyimpanan senjata ini memiliki beberapa puluh senjata, yang semuanya termasuk dalam kelas barang sian. Sebagian besar terbuat dari beberapa mineral bagus yang diambil dari wilderness. Secara umum, senjata dibagi menjadi senjata tingkat biasa dan senjata tingkat sian. Barang-barang kelas biasa dibuat dari mineral dan material yang dapat ditemukan dengan mudah di benua Qianlong. Barang-barang kelas sian sangat sulit diperoleh. Barang-barang tersebut dapat ditemukan di wilderness atau merupakan senjata yang dibuat dari atau dari material yang diambil dari tubuh binatang ajaib wilderness. Tentu saja, kelas biasa dibagi menjadi kelas tinggi, menengah, dan rendah. Demikian pula, kelas sian dibagi menjadi kelas sian tinggi, kelas sian menengah, dan kelas sian rendah. Pedang Yuchang adalah pedang pendek kelas sian rendah. Namun, di antara semua senjata, pedang ini adalah satu-satunya pedang pendek. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. "Pedang Yuchang," kata Qin Yu sambil menatap pedang pendek di hadapannya. Pedang ini lebarnya 1 cun dan panjangnya sedikit lebih dari 7 cun. Pedang ini hitam pekat dan tidak terlihat.
Sangat sulit untuk melihat pedang yang begitu hitam. Mungkin ini karakteristik khusus dari logam meteorit. Qin Yu memegang pedang pendek. Pedang Yu Chang yang hitam pekat ini pada dasarnya tidak memantulkan cahaya. Jika digunakan untuk membunuh seseorang dalam kegelapan, akan sangat sulit bagi target untuk mendeteksinya. Jagoan, Qin Yu membuat gerakan yang sangat cepat dengan tangannya. Saat dia selesai, pedang Yu Chang telah menghilang sepenuhnya. Pedang itu telah menghilang di tangannya. Qin Yu telah berlatih prinsip menyembunyikan pedang, menarik pedang dari satu pedang klan Yu selama sekitar 2 tahun. Ia hampir menguasai jurus menyembunyikan pedang. Ketika ia menyembunyikan pedang pendek, orang lain pada dasarnya tidak memiliki cara untuk mendeteksinya. Selain itu, pedang Yu Chang ini hanya sedikit lebih panjang dari 7 cun, itu sama sekali tidak memengaruhi pertarungan jarak dekat Qin Yu. Tiba-tiba tangan kanan Qin Yu bergerak, 2 suara keras terdengar di udara namun tangan kanan Qin Yu masih kosong seperti sebelumnya. Jika ada ahli di sini, dia pasti bisa melihat bahwa beberapa saat lalu pedang Yu Chang muncul di tangan Qin Yu. Dia membuat 2 tebasan yang sangat cepat dengan pedang itu lalu pedang itu langsung menghilang di tangannya. Kecepatannya sangat cepat. Ini menunjukkan kecepatan pedang tersembunyi. Metode penyembunyian pedang dari pedang tunggal klan Yu benar-benar luar biasa. Tetapi bagian penyembunyian pedang dalam buku seni naga leluhur mengatakan akan memakan waktu 10 tahun untuk mencapai levelku saat ini dalam penyembunyian pedang, sementara aku hanya butuh 2 tahun untuk mencapainya. Sepertinya deskripsi dalam buku seni naga leluhur tidak sepenuhnya benar. Qin Yu mendesah dan berkata dengan emosional. Dia salah. Ahli biasa benar-benar membutuhkan 10 tahun, tetapi daging di tubuh Qin Yu telah menyerap energi internal sehingga fleksibilitas dan ketangguhannya menjadi sangat tinggi. Selain itu, Qin Yu sering melatih kecepatan dan kepekaan jari-jarinya, memberinya kendali yang sangat baik terhadap otot-ototnya. Dengan fleksibilitas otot dan ketangguhan otot yang baik, ditambah dengan kendali otot yang baik, dan Qin Yu dapat dengan mudah menyembunyikan pedang Yu Chang melalui otot-ototnya. Bagaimana ahli biasa dapat melatih tubuh mereka sejauh ini? Sangatlah wajar jika 2 tahunnya berlatih pedang tersembunyi sama dengan 10 tahun orang biasa. Dapat dilihat dari sini bahwa Zhao Yunxing benar sekali ketika mengatakan Qin Yu harus berlatih untuk memiliki tubuh yang sempurna terlebih dahulu baru kemudian berlatih teknik menyerang. Mengasah kapak tidak akan merusak keterampilan memotong kayu bakar begini prinsipnya. Ada senjata-senjata lain di gudang penyimpanan senjata seperti pisau, tombak, tongkat dan lain sebagainya namun Qin Yu sama sekali tidak mempedulikannya. Akan lebih baik jika ada sepasang sarung tangan untuk meningkatkan kekuatan serangan buku-buku jarinya. Qin Yu melihat sekeliling dengan saksama. Meskipun buku-buku jarinya memiliki kekuatan serangan yang kuat, dan juga sangat kuat, ia tidak dapat melawan pengguna senjata yang sangat bagus dengan tangan kosong. Jika buku-buku jarinya dilindungi oleh sepasang sarung tangan yang bagus, maka ia akan dapat melawan mereka. Setelah mencari beberapa saat, Qin Yu menyerah dengan sedih. Ada sepasang sarung tangan di gudang penyimpanan senjata tetapi tidak memiliki bagian terpisah untuk setiap jari. Qin Yu tidak menyukai sarung tangan jenis ini karena jika dia memakainya, dia tidak akan dapat menggunakan beberapa teknik menyerang. Baiklah, aku akan membuatnya saat aku mendapatkan mineral dan material yang bagus nanti. Qin Yu tidak punya pilihan selain menghibur dirinya sendiri. Kemudian dia meninggalkan gudang penyimpanan senjata. Kuku kuda berlari sangat cepat, seolah terbang. Lebih dari 100 penunggang kuda berpacu dengan kecepatan tinggi di jalan raya. Pemimpinnya adalah seorang pria barbar yang tingginya sekitar 2 meter dan sangat berotot. Pria ini mengenakan jubah hitam. Seluruh tubuhnya ditutupi jubah itu. Matanya memancarkan sinar cahaya dingin, tampak sangat menakutkan. Berhenti. Pria barbar yang memimpin tiba-tiba melambaikan tangannya dan berteriak dingin. Seketika, pasukan yang terdiri dari lebih dari 100 prajurit berkuda itu tiba-tiba berhenti. Saudara ketiga, pimpin sekelompok penunggang kuda dan rampas semua uang dan wanita di desa ini. Aku beri waktu 5 menit. Saudara kedua dan aku akan berada jauh di depan. Kami akan menunggumu di Gunung Luting di sana. Penunggang kuda yang memimpin langsung memberi perintah. Ini hanya desa kecil, 5 menit. Ini terlalu lama. Kakak, jangan khawatir. Saudara-saudara, pergilah. Seorang pria kurus bermata satu dengan pedang panjang dan ramping tergantung di punggungnya berteriak keras dan memimpin 50 orang menuju desa yang tidak jauh dari sana. Lalu pria berotot biadab itu memimpin 2 kelompok prajurit berkuda yang tersisa dan langsung menuju Gunung Luoting. Taisan, yang tidak mengenakan sehelai benang pun di bagian atas tubuhnya yang kekar, sedang menggali tanah di depan desa. Butiran-butiran keringat telah terlihat di punggungnya yang kekar. Di satu sisinya, Xiaolu sedang memperhatikan bunga-bunga di pinggir jalan.
Dia menggerakkan matanya ke sekeliling dan menikmati khayalannya. Kakak, kapan kakak Yu akan kembali? Xiaolu menatap langit. Ada lapisan awan gelap di langit. Cuacanya jelas tidak begitu bagus. Taisan berkata sambil tersenyum, Xiaolu, jangan khawatir. Xiao Yu tidak akan lupa. Pada saat ini, Taisan tidak dapat menahan diri untuk mengingat bahwa ia meminta Qin Yu untuk membantunya membeli pisau tempur. Taisan biasanya suka berlatih bela diri di waktu luangnya. Yang paling ia inginkan adalah pisau tempur yang tajam. Ah, kuda, saudara Yu telah datang. Xiaolu menjadi gembira saat dia melihat ke kejauhan. Taisan merasakan getaran hebat di tanah, salah, bukan hanya satu orang. Dia mengamati dengan saksama dan hanya melihat puluhan orang datang dengan kecepatan penuh di kejauhan. Sebuah ide muncul di benaknya. Dia tidak dapat menahan rasa takutnya hingga kehilangan akal sehatnya. Lari cepat, Xiaolu. Taisan meraih Xiaolu dengan satu gerakan dan bergegas menuju desa lalu menoleh untuk melihat. Pada saat ini, beberapa puluh bandit berkuda telah mendekati desa. Setiap dari mereka memegang pisau tempur di tangannya. Taisan segera berteriak ke desa, bandit berkuda ada di sini. Bandit berkuda ada di sini. Bandit berkuda bahkan lebih menakutkan daripada bandit biasa. Karena mereka menunggang kuda, mereka datang tanpa peringatan dan pergi tanpa jejak. Selain itu, mereka juga lebih haus darah. Bandit biasa berhemat untuk menghindari kekurangan uang, oleh karena itu mereka hanya merampok desa-desa sekitar sedikit. Namun, bandit berkuda biasa membantai seluruh desa. Bandit berkuda ada di sini. Seluruh desa menjadi panik. Semua orang dewasa yang kuat tinggal di kamar mereka dengan senjata di tangan mereka, baik sekop besi atau pisau pemotong kayu bakar, sementara anak-anak, orang tua, dan wanita bersembunyi di balik senjata tersebut. Hah, pria bermata satu itu tiba-tiba memacu kudanya agar lebih cepat. Matanya memancarkan sinar cahaya sedingin es. Kuda itu berlari sangat cepat dan akan segera menyusul Taisan. Semua orang di desa itu mengkhawatirkan Taisan dan adik perempuannya. Namun, tidak ada seorang pun yang berani maju. Masih ada jarak 500 meter antara Taisan dan desa, tetapi pria bermata satu yang berlari kencang itu kini hanya berjarak 10 meter dari punggungnya. Dengan kilatan cahaya, pedang panjang dan sempit itu muncul di tangan pria bermata satu itu. Matanya bersinar dengan sedikit haus darah. Berhenti. Tiba-tiba, seorang pria kekar menyerbu ke depan. Dia adalah ayah Taisan. Sedikit rasa dingin muncul di sudut mulut pria bermata satu itu. Pergelangan tangannya tiba-tiba bergerak. Pedang panjang dan sempit itu langsung terlepas dari tangannya dan menebas Taisan seperti sambaran petir. Taisan memperhatikan punggungnya. Melihat apa yang terjadi, dia langsung berguling cepat di tanah. Untungnya dia biasanya berlatih bela diri sehingga berhasil menghindari pukulan ini. Wajah lelaki bermata satu itu berubah warna. Berhenti. Setelah mendengus dingin, dengan dorongan kakinya, dia melompat tinggi ke udara dari punggung kuda. Pedang berputar itu tiba-tiba berputar kembali dan dia meraihnya dengan mudah. Jagoan. Sebuah cahaya menyala. Taisan buru-buru berguling dan nyaris menghindari hantaman pedang itu. Namun, Xiaolu menjerit kesakitan. Taisan menundukkan kepalanya untuk melihat dan melihat lengan kanan Xiaolu telah terpotong. Lengan yang terpotong itu tergeletak di sampingnya. Xiaolu sangat kesakitan hingga wajahnya menjadi pucat pasi. Baru saja ketika Taisan menghindari pedang itu, lengan Xiaolu di dadanya terjulur keluar dan terpotong secara tidak sengaja. Baru pada saat itulah ayah Taisan menghampiri mereka. Melihat apa yang baru saja terjadi, sudut matanya ingin pecah. Astaga, pedang itu melesat menembus tubuh ayah Taisan dan kepalanya pun melayang. Ia telah terbunuh dalam sekejap. Bagaimana mungkin seorang petani dapat dibandingkan dengan orang nomor 3 dalam pasukan bandit berkuda? Kalian semua dengarkan. Keluarkan semua uang dan wanita muda dan aku akan mengampuni dusun kalian. Kalau tidak, aku akan membantai semua orang, kata lelaki bermata satu itu sambil tertawa dingin. Tangannya memegang pedang pendek yang berlumuran darah. Semua bandit berkuda lainnya maju ke depan dan menatap ke arah penduduk desa. Mati. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Sekop besi menghantam kepala bandit berkuda dengan kekuatan yang sangat dahsyat, menimbulkan suara yang sangat keras. Bang! Kepala bandit berkuda itu hancur. Darahnya berceceran di tanah. Dengan ekspresi ganas dan terdistorsi di wajahnya, Taisan memegang sekop besi di tangannya, otot-otot lengannya saling melilit. Dia menatap bandit berkuda di hadapannya dengan kebencian. Oh, kau benar-benar membunuh seorang saudara di antara kita. Saudara-saudara, mari kita bantai desa ini. Hanya wanita-wanita yang boleh dibiarkan hidup. Pria bermata satu itu berkata dengan datar. Sekarang dia sudah marah.
Para bandit berkuda lainnya juga marah. Di mata mereka, desa biasa hanyalah sepotong daging ikan. Siapa yang mengira saudara mereka akan mati di sini? Ayah, Xiaolu. Karena ayahnya telah terbunuh dan lengan saudara perempuannya telah putus, Taisan sama sekali tidak dapat berpikir dengan tenang. Hanya ada amarah dalam benaknya. Saat ini ia hanya ingin membalas dendam. Dengan sudut matanya yang hampir pecah, ia menatap pria bermata satu di hadapannya. Lengan yang terputus beterbangan, darah berceceran. Pria bermata satu itu membunuh satu persatu penduduk desa dengan mudah. Pukulan-pukulan terakhir penduduk desa itu tidak mengancamnya. Bagaimana orang biasa bisa dibandingkan dengan seorang ahli internal? Satu persatu, penduduk desa yang dikenal baik oleh Taisan di masa lalu telah dibunuh seperti ini, seperti pamannya sendiri dan istri pamannya. Mata Taisan sangat merah. Dia menatap begitu tajam hingga sudut matanya pecah-pecah. Ayo bunuh aku. Taisan mengangkat pisau tempurnya ke tubuh bandit berkuda yang dibunuhnya dan menebas pria bermata satu itu. Namun, pria bermata satu itu tampaknya mempermainkan Taisan. Alih-alih membunuhnya, ia menggunakan seni cahaya yang cerdas untuk membunuh orang lain dengan mudah sambil membiarkan Taisan mengejarnya tanpa henti. Melihat orang-orang yang dikenalnya dibunuh berturut-turut, Taisan sangat menderita hingga ia ingin menjadi gila. Berhenti! Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema di seluruh halaman. Semua orang terkejut dan berhenti sejenak. Sambil memegang pisau perang besi hitam di satu tangan dan boneka kain di tangan lainnya, Qin Yu muncul di halaman. Pria bermata satu itu menatap Qin Yu. Dia menyipitkan matanya sedikit lalu berkata sambil tersenyum, "Halo, teman. Aku Baisan, orang nomor 3 dari pasukan bandit berkuda Blackwind. Orang-orang memanggilku Scimitar-san. Bolehkah aku bertanya siapa kamu?" Baisan ini juga seorang ahli dalam. Dia tahu sekilas bahwa pemuda di hadapannya bukanlah orang biasa. Xiaolu. Qin Yu menatap Xiaolu, yang lengan kanannya telah terpotong. Hatinya sakit karena kasihan. Untungnya, Qin Yu ahli dalam seni pengobatan. Dia segera menusuk beberapa titik akupuntur untuk menghentikan pendarahan di lengannya yang terluka. Xiaolu perlahan membuka matanya. Melihat Qin Yu, senyum tipis tersungging di wajahnya yang putih bersih, "Kakak Yu." Ketika Xiaolu melihat jasad ayah dan warga desa lain yang dikenalnya di sekitarnya, air matanya tak kuasa menahan diri untuk mengalir. "Ayah, paman besar, paman." Air mata Xiaolu terus mengalir. Pada saat yang sama, dia kejang-kejang. Rasa sakit karena lengannya dipotong benar-benar terlalu menakutkan bagi seorang gadis kecil. Melihat banyaknya penduduk desa yang menyambutnya dengan hangat setengah hari lalu telah meninggal, tekad berdarah yang terkandung dalam darah orang-orang klan Qin mulai mendidih dalam pembuluh darah Qin Yu. Matanya mulai menyala-nyala karena marah. Qin Yu dengan hati-hati meletakkan boneka kain di samping Xiaolu lalu tiba-tiba berdiri dan melemparkan pisau tempur besi hitam di tangannya ke Taisan. "Dasan, tangkap pisaunya." Taisan segera menerima pisau tempur besi hitam itu dengan satu genggaman. Saat pertarungan sedang berlangsung, pisau tempur besi hitam sangat berguna. Qin Yu melihat lengan kecil yang terputus di satu sisi. Dia tahu itu adalah lengan Xiaolu yang terputus. Mulai sekarang, Xiaolu akan selamanya menjadi orang cacat. Pria bermata satu Baisan segera berkata sambil tertawa, "Teman, bagaimanapun juga, kau seorang ahli. Mengapa repot-repot melawan kami, angin hitam, demi sekelompok orang biasa? Sebaliknya, kau dapat memilih satu yang kau sukai dari wanita-wanita ini. Bagaimana menurutmu?" Baisan dapat melihat bahwa Qin Yu adalah seorang ahli. Para ahli umumnya memiliki guru atau sekolah di belakang mereka sehingga Baisan tidak ingin menyinggung mereka dengan mudah. Selain itu, di matanya, remaja di hadapannya bukanlah orang yang mudah ditipu. Jika dia harus membunuh remaja ini, dia tidak tahu berapa banyak bandit berkuda yang akan mati dalam prosesnya. "Kalian akan..." Qin Yu menatap dingin ke arah puluhan bandit berkuda di depannya, "Mati semua." Qin Yu mengucapkan beberapa patah kata ini dengan paksa sambil menggigit giginya. Tiba-tiba, Qin Yu muncul di samping bandit berkuda. Tangannya berubah menjadi cakar dan mencengkeram leher bandit itu dengan satu gerakan. Qin Yu menatap dingin bandit berkuda itu, yang matanya dipenuhi teror dan keheranan. Dia mengerahkan kekuatan tangannya dan bandit itu langsung mati dengan bunyi klak. Pada saat yang sama, Qin Yu menyerang bandit berkuda lainnya dengan cepat. Kakinya bergerak seperti guntur yang menggelegar. Dia melakukan tendangan keras melintasi langit. Kakinya menembus udara dan mendarat dengan keras di kepala bandit itu. Dengan suara keras, kepalanya hancur. Satu bandit berkuda lagi tewas. "Saudara-saudara, jangan menahan diri. Bunuh." Sekarang Baisan sudah marah. Semua bandit berkuda menyerang Qin Yu dengan kejam sekaligus.
Qin Yu sangat cepat. Dia lolos hanya dengan gerakan tubuhnya yang bergoyang. Bang! Qin Yu menendang seorang pria hingga terpental. Kemudian dia langsung menghancurkan kepala lawannya dengan tendangan tinggi. Kelak, Qin Yu mengangkat ujung kakinya dan menendang seorang bandit tepat di tenggorokannya. Bandit itu terbunuh dalam satu tendangan. Hah! Teriak Qin Yu keras. Pukulan tombaknya, yang memiliki daya tembus paling kuat, mengenai perut lawan. Organ dalamnya langsung pecah. Bandit berkuda itu melotot hingga matanya membulat seperti bola. Dia sudah mati. Bang! Qin Yu berbalik dan melakukan tendangan. Ujung-ujung kakinya mengenai titik vital tulang belakang bandit yang sedang menunggang kuda. Bandit itu langsung lumpuh dan tidak bisa bergerak di tanah. Dengan keterampilan manuver tubuhnya yang hebat, Qin Yu bergerak bagai angin dan menyerang dengan sangat cepat menggunakan kaki dan tinjunya. Bahkan tidak ada satupun bandit yang mampu menahan serangannya. Secara umum, ia membunuh lawan hanya dengan satu gerakan. Dan ia membutuhkan paling banyak 2 pukulan untuk membunuh lawan. Karena pukulannya mengenai titik vital, hasilnya sangat menghancurkan. Qin Yu telah merencanakan segalanya dengan sempurna sejak awal pelatihannya. Sekarang, ia dapat mengangkat beban seberat lebih dari 100 jin dan menahannya di udara dengan satu tangan. Biasanya, ia dapat melompat bebas dengan beban seberat 200 jin di tubuhnya. Kekuatan serangan tinju dan kakinya telah menjadi sangat hebat. Mereka benar-benar dapat memukul seseorang hingga mati dengan mudah. Selain itu, berkat keterampilan manuver tubuh Qin Yu, angin tidak lagi menjadi halangan baginya. Karena ia memadukan seni Kimen Dun Jia dengannya, ditambah kelincahan dan daya ledak tubuhnya, keterampilan manuver tubuhnya telah menjadi sesuatu yang sama sekali tidak mungkin dapat diimbangi oleh orang-orang ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Sambil memegang pedangnya, lelaki bermata satu itu menyaksikan pemandangan di hadapannya dengan tercengang. Sebuah siluet bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Tinjunya secepat kilat, kakinya stabil seperti gunung. Saat pukulan dilayangkan, seseorang terjatuh. Saat tendangan dilakukan, seseorang terlempar. Setiap bandit berkuda yang mati terbunuh dalam sekejap. Setelah waktu singkat setengah menit, hampir setengah dari 50 bandit berkuda telah terbunuh. Berhenti, lawan aku. Pria bermata satu itu dengan cepat menggunakan seni cahayanya untuk mengejar Qin Yu. Namun, keterampilan manuver tubuh Qin Yu terlalu hebat untuknya. Dengan gerakan bergoyang, yang sangat aneh namun pada saat yang sama tampaknya mengandung beberapa prinsip yang hebat, ia berhasil menjauh beberapa meter. Pria bermata satu Baisan tidak mampu mengimbanginya. Baisan mengangkat pedangnya dan mengejarnya seperti orang gila. Namun, ia bahkan gagal menyentuh seujung pakaian Qin Yu. Sambil terus mengejar, dia melihat satu persatu bandit berkuda terbunuh dengan mata terbelalak. Lawan aku, jangan lari kalau kau punya kemampuan. Jangan lari, Baisan berteriak dengan marah. Namun, meskipun ia berteriak lebih keras, itu tetap tidak akan berguna. Para bandit berkuda terbunuh secara beruntun. Meskipun beberapa bandit berkuda mencoba melarikan diri dengan kuda mereka, usaha mereka terbukti sia-sia. Karena, Qin Yu bahkan jauh lebih cepat dari kuda. Qin Yu melompat ke udara dan melakukan tendangan tornado yang dengan kejam mengenai kepala bandit berkuda yang panik tepat di pelipisnya. Kepala bandit berkuda itu hancur di tempat. Dia jatuh ke tanah dan langsung mati. Qin Yu mendarat dengan ringan seolah melayang dan dengan dingin menatap bandit berkuda terakhir Baisan. Hanya dalam semenit, 50 bandit berkuda semuanya mati kecuali satu Baisan, orang nomor 3 dalam pasukan bandit berkuda angin hitam. Baisan memegang pedang pendeknya. Satu-satunya matanya berkilauan tanpa henti sementara tenggorokannya mengeluarkan lolongan pelan. Dalam hitungan menit, semua bawahannya tewas. Pasukan bandit berkuda Blackwing telah kehilangan sepertiga kekuatannya, bagaimana mungkin Baisan tidak menjadi takut? Mati. Menggunakan seni cahayanya, Baisan menyerang Qin Yu dengan kecepatan tinggi. Pedang di tangannya memancarkan sinar cahaya sedingin es. Qin Yu berdiri diam dan melihat Baisan menyerang. Mata Baisan memerah. Seluruh energi internal tubuhnya meledak dan pedang di tangannya memancarkan sinar cahaya. Tubuhnya juga telah mencapai kecepatan maksimum. Dia muncul di hadapan Qin Yu hanya dalam sekejap. Melihat Qin Yu masih tidak bergerak, semua penduduk desa yang selamat menjadi khawatir. Namun saat ini, hanya dengan gerakan mengayunkan tubuhnya, Qin Yu tiba-tiba telah tiba di sisi Baisan. Dari sana, ia langsung menendang lutut Baisan. Kelak, sisi lutut memiliki daya tahan terlemah dan karenanya ia hancur dalam sekejap. Ah! Baisan segera mengeluarkan teriakan memilukan. Tubuhnya bergetar. Pada saat yang sama tangan kanan Qin Yu membentuk cakar dan mencengkeram pergelangan tangan Baisan.
Kekuatan jari-jari yang kuat tiba-tiba dikeluarkan. Bersamaan dengan suara tulang yang hancur, pergelangan tangan kanan Bai San hancur total. Ledakan. Dengan menggunakan tombak, Qin Yu langsung mengenai titik vital di tenggorokan Bai San. Ia memfokuskan seluruh kekuatannya pada ujung tombak dan secara eksplosif mengirimkan daya tembus terkuat yang mampu ia lakukan. Setelah suara yang jelas terdengar, Bai San, dengan mata melotot, jatuh ke tanah dengan suara keras. Ia tidak akan pernah bisa bangun lagi. Hanya dalam waktu 1 menit lebih sedikit, seluruh kelompok bandit berkuda Black Wind yang beranggotakan 50 orang telah dibasmi.